pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan publish di 3 multiplatform Lampung Post lainnya, mulai dari lampos.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, di antaranya kedapatan bawa miras, 10 remaja diamankan petugas di Lampung Fair. Tim investigasi diterjunkan ungkap penyebab tabrakan kereta api di Lampung Tengah. Capaian vaksinasi lengkap COVID-19 di Lampung Utara rendah. Petani cabai sebut harga dikendalikan bakul, dan Lampung tertinggi kedua se-Indonesia dalam presentasi belanja APBD. Nah, Mbak Ci, apa yang menarik di lampos.co, Mbak Ci? Ya, itu tadi 5 trending. Yang menarik adalah gelaran Lampung Fair ya, yang sedang berlangsung dari Oktober hingga 14 November nanti. Nah, yang menjadi sorotan ternyata Lampung Fair ini banyak disalahgunakan baik oleh pengunjung, perilaku juga ya, seperti sampah, berserakan sembarangan ya. Kemudian juga memang harus ada tempat sampah yang disediakan di lokasi tersebut. Dan yang terakhir ternyata sejumlah anak muda datang ke sana dengan membawa minuman keras. Memang di minuman keras itu tidak boleh ya, tapi mereka melakukannya dengan menuangkan minuman keras itu di dalam botol tumbler. Jadi begitu masuk dianggap minum biasa. Ternyata mereka berada di pojok atau di suatu lokasi di Lampung Fair dan minum minuman keras. Yang dikhawatirkan adalah kalau sudah mabuk akibat minuman keras, maka segala perbuatan dan tindak kriminal bisa saja terjadi. Ini yang perlu diwaspadai, dan untungnya aparat kepolisian mengetahui itu dan segera menjaringlah beberapa pemuda yang kedapatan bawa miras. Mungkin kedepannya panitia dan aparat keamanan lebih teliti dan waspada ya dengan pengunjung-pengunjung yang berperilaku agak aneh di Lampung Fair ini. Tadi dikatakan membawa tumbler artinya untuk mengelabui petugas sih Mbak Ci. Ternyata di dalamnya adalah minuman keras. Baik, kita beralih ke lampungpost.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita pilihan di lampungpost.id, di antaranya tekan COVID, XBB, dan XBC dengan perkuat prokes dan 3T. Warga Pesawaran terima STB gratis dari pemerintah. Pengunjung dan pedagang keluhkan bau busuk di Lampung Fair. BPOM larang masyarakat beli obat di warung dan belanja pengendali inflasi rendah. Nah, Mbak Ci, ini tadi Lampung serapan tertinggi ya, Mbak Ci, nomor 2 di Indonesia ya, Mbak Ci ya. Jadi headline kita di Lampung Post pagi ini yaitu tentang serapan anggaran. Kemarin ada rapor yang dikoordinasi dengan Mendagri, dan ternyata Lampung mendapatkan apresiasi dalam serapan anggaran, yaitu tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Lampung menempati peringkat kedua untuk serapan anggaran. Dia jumlahnya 72%-an ya untuk serapan anggaran, dan ini harus dapat dicontoh ya, karena serapan anggaran ini membuktikan bahwa belanja untuk pembangunan daerah dan konsumsi lainnya itu berjalan. Ini harus dicontoh dengan kabupaten-kabupaten lainnya juga. Kalau provinsi sudah bisa melakukan serapan dengan maksimal, maka harus didukung oleh Pemda kabupaten lainnya ya. Kemudian masih di halaman muka juga ini tentang COVID ya, bahwa varian dari XBB Omicron ini dan XBC itu sudah masuk ke Indonesia. Ini seperti tajuk kita tadi ya. Dan yang patut adalah untuk mengedepankan protokol kesehatan serta juga 3T ya, tracing, kemudian treatment ini juga harus dilakukan lagi supaya pengendaliannya lebih masif dan bisa tidak terjadi lonjakan. Kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, 44 tahun berkarya, I Sugianto gelar konser tunggal Memori Cinta. Yang kedua, Taylor Swift bersiap gelar tur dunia 2023 mendatang. Yang ketiga, trailer kedua Avatar 2 rilis tayang Desember 2022. Kemudian, film Stray Goats ajari kedekatan dengan teman pendiam. Yang terakhir,
Twist jadi artis K-pop wanita pertama duduki 8 minggu di Billboard 200. Nah, Mbak Ci, ini Iis Sugianto menggelar konser ya, Mbak Ci. Ini tembang kenangan ya sebenarnya. Ini bagi yang mereka yang ingin di era 80-an ya pastinya ya. Nama Iis Sugianto itu salah satu artis yang paling ngetop ya. Lagu-lagunya hits dia sepanjang masanya kala itu. Dan dia ternyata sudah 44 tahun berkarir sebagai penyanyi, dan ini kembali mengingatkan dia udah lama ya di balik layar, tapi setelah 40 tahun dia ingin mengembalikan bahwa potensi untuk bernyanyi masih ada, dan ternyata memang mendapatkan respon dari sejumlah penggemarnya. Bahkan tidak hanya kalangan tahun era 80-an, anak muda sekarang juga masih banyak juga yang suka loh dengan tembang kenangan. Karena memang tembang-tembang zaman dulu itu ya istilahnya itu lebih mengena sepertinya, mengena dan lebih awet lah ya, dikenang sepanjang masa. Nah, konsernya digelar tanggal 4 November kemarin, dan dia ada 22 lagu yang dinyanyikan oleh Sugianto ini. Cukup membanggakan sekali ya, artinya artis senior yang masih dikenang sampai sekarang gitu, dan baik orangnya maupun karya-karyanya seperti Mbak Ci. Oke, baik. Mbak Ci, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk kita kali ini. Jangan lupa update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Serta jangan lupa kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.